Selamat sore, berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Tapi sebelumnya saya mau cek dulu suara di mic saya ini. Jangan pula nanti ngeng. Dah view pun slow, mic pula mengulas selalu. Oke, apalagi Kak Sri, cerita kita hari ini, borak-borak kita hari ini apalagi Kak Sri. Nah, hari ini saya mau menyampaikan info kepada kalian, khususnya untuk kalian warga negara luar lah ya, saya bilang warga negara asing yang tinggal secara ilegal di Malaysia bersama pasangan, terus udah punya anak. Nah, kadang-kadang kita udah punya anak ini, kalau kita lewat jalur belakang kita itu takut nanti terjadi apa-apa dengan anak kita yang umurnya tuh masih kecil banget, betul tak? Jadi cara amannya kita membawa anak kita ini pulang ke negara kita gimana Kak Sri? Saya kebetulan pernah kemarin bertanya kepada pihak JPN dan saya juga mengalaminya. Mengalaminya, jadi saya dulu si Mahalashmi, anak saya nomor 1 itu kan dia tuh lahir waktu saya belum mendaftar. Kita punya bukti perkawinan secara agama saja di Indonesia kan. Nah, jadi karena dia lahirnya di Malaysia, jadi ketika saya mau pulang, saya harus mengurus beberapa dokumen agar anak saya bisa saya bawa pulang ke Indonesia melalui pintu imigrasi atau melalui jalur depan lah kita bilang ya kan pemirsa. Oke, bagaimana caranya Kak Sri? Di sini saya akan jelaskan kepada kalian. Tapi ini tuh berlaku kepada anak yang berusia di bawah dari 2 tahun ya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Pertama-tama saya harus membawa anak saya dulu ke JPN. Nah, jadi kan kalau anak kita ini lahir, akan ada surat beranaknya, bukti penyambutan kelahiran dari hospital. Nah, kebetulan kemarin kan si anak saya tuh melahirkannya di hospital kerajaan di Ipoh. Jadi ketika kita discharge keluar, kita sudah dapat surat bukti melahirkan oleh pihak hospital. Jadi surat itu dengan buku pink bawalah ke JPN. Nanti pihak JPN akan membagi tahu mana-mana halaman-halaman berapa, bagian-bagian yang mana yang harus difotokopikan. Terus bagilah surat bukti persalinannya itu kepada pihak JPN dan mereka akan mengeluarkan akte kelahiran anak kita. Dia akan berwarna merah dan statusnya di situ bukan warga negara. Tapi kayak kemarin macam anak saya, karena saya ada bukti yang saya sudah berkawin secara agama, nama bapaknya ada. Kalau kita nggak ada apa-apa, anaknya itu just melahirkan saja di hospital, udah gitu nggak ada bukti kita nikah di Indonesia ya kan, secara agama secara apapun tak ada, kita bilang kami udah menikah di Indonesia, terus buku nikahnya mana nggak bawa. Dia akan dikasih juga surat beranak tapi nggak ada nama bapaknya dan anaknya itu nggak akan berbinti juga, karena kemarin saya ada bukti pernikahan secara agama, jadi adalah nama suami saya di belakang dari nama anak saya pemirsa. Tapi Kak Sri, kasus saya ini dengan suami kosong terus melahirkan. Kita tuh melahirkan kemarin di gubuk di tempat kita kerja. Itu gimana dong Kak Sri, kan gak ada bukti surat beranaknya. Nah, ini kebetulan saya juga pernah mengalaminya. Kenapa? Karena ada satu kawan saya yang kebetulan warga negara Indonesia kemarin, yang dia dengan suaminya sama-sama ilegal di Malaysia dan mereka melahirkan di Malaysia, dan yang menyambut ya, yang menolong persalinan itu adalah saya. Jadi gimana cara dia untuk pulang? Jadi kemarin mereka itu ada planning mau pulang. Jadi mereka mau ke kedutaan. Jadi kata pihak kedutaan harus ada akte kelahiran si anak dari JPN Malaysia sehingga mereka boleh membuat SPLP untuk anak. Gitu pemirsa. Pokoknya anak tuh harus ada identitinya pemirsa. Caranya adalah kalian pergi dulu ke JPN, karena ini saya ceritakan udah beberapa tahun yang dulu. Anaknya sekarang pun sebaya si Mageshwaran kalau saya tak silap. Jadi udah 5 tahun dulu lah ya. Jadi nanti pihak JPN akan bagi satu borang, dan borang itu akan diisi oleh siapa yang menyambut persalinan si baby. Waktu bersalin di gubuk-gubuk di tengah hutan tuh siapa yang menyambutnya, maka dialah yang akan mendatangani suratnya itu, dengan catatan harus, kalau orang luar dia harus aktif visanya, visa tinggalnya atau permennya harus aktif kalau dia warga negara asing. Tapi kalau orang tempatan dia akan meminta nomor IC, dan kamu harus mensign borang itu, dan JPN akan mengeluarkan surat beranaknya. Karena surat beranak itu kita akan bawa ke kedutaan, ke konsulat atau kedutaan. Nanti konsulat akan membuat bukti
bukti lahirnya warga negara Indonesia di luar negara, pemirsa, bukti melahirkannya aja gitu. Jadi di sana nanti yang ada hanya nama emaknya saja, tapi itu udah cukup untuk kita buat SPLP dan untuk kita bawa anak kita melalui jalur immigration. Nah, jadi begitu pemirsa. Kenapa? Karena kalau kita bawa anak kecil, kita lewat jalur belakang. Next, esok saya akan ceritakan bagaimana itu jalur belakang ya. Enak memang kalau kita ini banyak pengalamannya ya kan. Boleh buat satu pembelajaran untuk kalian. Kalau misalkan ada yang menonton video saya ini, begitulah cara dia pemirsa. Dan kalau misalkan kalian udah buat surat beranak merah di Malaysia, kalian nggak akan bisa lagi buat akte kelahiran di Indonesia. Nah, akte kelahiran nggak akan ada lagi, paling cuman ada tuh surat keterangan aja gitu. Karena akte kelahiran itu nggak bisa dibuat 2 kali. Karena apa? Karena anak saya ketika saya mau daftarkan dia di sekolah, jadi kata pihak sekolah kartu keluarga atau akte kelahiran anak gitu. Jadi saya coba bawa akte kelahiran anak saya ke Catpil. Saya bilang saya mau buat akte kelahiran anak saya. Terus katanya dia mintalah ya kan, kalau di sini kita mau akte kelahiran kan ada bukti persalinan dari bidan atau rumah sakit atau dokter, terus surat kartu keluarga, KTP emak bapak, bukti perkawinan emak bapak kan. Jadi saya bilang ketika dia udah cek saya, otomatis sudah muncul, oh ini anaknya sudah terdaftar karena saya sudah mendaftar di kedutaan sudah mengeluarkan bukti kelahiran. Jadi sudah ada di sistem anak saya itu akte kelahirannya sudah keluar di Malaysia. Jadi dia nggak bisa lagi buat akte kelahiran pemirsa. Nah, jadi begitu. Kalau udah kalian buat akte kelahiran anak kalian merah di Malaysia, nggak usah kalian buat akte kelahiran di sini karena itu udah boleh pakai nanti di sini. Kenapa? Karena mereka akan mengikutkan itu juga nanti pihak Catpil dia hanya mengeluarkan macam nama ini dengan nomor ini tuh udah terdaftar di Catpil gitu, tapi nicknya akan keluar. Nah, tapi akte kelahirannya nggak boleh dibuat lagi. Jadi begitulah caranya membawa anak, ya kan, dimana emak bapaknya itu bermasalah, terus lahir pula anak ya kan. Kalau bisa, ya kan, kalau kalian pun udah ilegal, suami istri udah ilegal, tolong jangan beranak lah. Sebab anak nggak minta dilahirkan secara ilegal. Ya kan, anak nggak minta dilahirkan oleh orang yang bermasalah, enggak. Nah, tapi kita karena kita tahu kita bermasalah, hindarkan lagi lebih banyak masalah. Oke pemirsa, kalau kalian cuma 2 orang, mak bapak, suami istri 2 orang cuma bermasalah, terserah mau lihat belakang, mau lihat mana pun terserah. Tapi ini ada anak, jangan bahayakan nyawa mereka. Kalau ada anak, usahakan pulanglah dengan aman, cari jalan aman. Jadi caranya seperti itu. Biasanya kalau proses pengurusannya itu kalau semua yang saya katakan tadi ada di GPN biasanya akan siap hari itu juga. Karena kemarin kita sudah sempat ke GPN. Dia ada bilang, oke, setiap kita, walaupun kamu nggak pernah, kalau misalkan Kak Sri, saya dari hamil sampai saya melahirkan, saya tuh nggak pernah cek ke KKS, ke klinik desa, klinik kesehatan, hospital, tak pernah karena saya kosongan. Nah, nanti pihak GPN akan minta kamu membuat surat sumpah ke mahkamah. Karena nggak ada buku PIN kamu, jadi buat surat sumpah pula. Biasa kalau buat surat sumpah, dia akan minta paspor dan biasanya dia minta juga permit kamu aktif ke tak aktif. Tapi untuk lebih lanjutnya, untuk lebih jelasnya, coba kamu tanyakan dulu ke pihak GPN lah. Kalau itu pun tak boleh, kamu terus saja pergi ke kedutaan. And then saya sudah lahir anak. Karena saya untuk proses seperti ini saya tak pernah ya. Sudah lahir anak gitu, nggak ada apa-apa dokumen anak sudah lahir. Gimana dipulangkan itu saya tak pernah. Cuman ya kalau yang macam saya bilang ini tadi, karena saya sudah pernah mengalaminya gitu pemirsa. Makanya jangan pikir kalau kita tuh nggak ada apa-apa pasti nggak bisa, enggak. Ya. Coba kalian ke kedutaan aja. Namanya kedutaan itu adalah perwakilan yang melindungi kita di luar negara, ya kan? Jadi pergi saja ke sana, pasti ada solusinya. Jangan ambil jalan pintas dianggap pantas. No. Oke? Oke lah. Untuk hari ini cerita Kak Sri sampai sini saja. Kita jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.